Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh, di mana untuk Samarinda untuk saat ini belum memungkinkan untuk belajar tatap muka. Walaupun kita berdoa bersama-sama untuk menginginkan, doa kita menginginkan bahwa di semester genap ini kita bisa belajar tatap muka. Tapi apa boleh buat, pemerintah kita belum mengizinkan untuk kita belajar tatap muka. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kalian dan Bapak Dewan Guru. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk kita belajar melalui daring seperti yang semester 1. Oke anak-anak, semoga kita semuanya sehat walafiat. Ingat, selalu jaga, selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk matematika di semester 2 ini, Pak Sur ingin menyampaikan yaitu pokok bahasan baru, yaitu kekongruenan bangun datar. Di mana kekongruenan bangun datar ini ada menyangkut kekongruenan bangun datar segitiga dan bangun datar yang lainnya. Selain kekongruenan, juga nanti akan kita bahas yaitu kesebangunan. Di dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, kita tahu, kita jumpai ada benda-benda bangun datar yang merupakan bangun yang kongruen. Nah, terlepas dari itu, kita harus tahu dulu apa itu bangun datar yang kongruen. Jadi katakan kongruen, dua bangun datar atau lebih itu dikatakan kongruen jika apa? Jika bentuk dan ukurannya sama. Itu yang disebut kongruen. Di mana pelajaran ini sebenarnya sudah kita bahas, yaitu menyangkut tentang transformasi kemarin waktu di semester 1. Di mana di transformasi dari hasil refleksi, translasi, rotasi itu adalah kekongruenan. Tetapi yang didilatasi itu menyangkut kesebangunan. Bagaimana dua bangun dikatakan sebangun, bangun datar ya, dikatakan sebangun jika dua bangun datar itu bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Coba kalian perhatikan ya, perhatikan ini ada beberapa gambar. Di sini ada gambar persegi, ya. Itu ukurannya sama, bentuknya sama. Kalau di sekitar kita apa? Lihat kalian ke bawah yang ada di rumah. Di lantai kita. Lantai kita itu ubin atau apa ya, keramik. Nah, itu bangun-bangun datar yang kongruen. Itu kalau kita lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke atas lagi di plafon kita yang seperti di SMP 1 ya. Kalau di rumah kalian Bapak tidak bisa nebak nih seperti apa. Kalau di SMP 1 plafonnya itu berbentuk persegi panjang yang kongruen. Oke anak-anak, ya perhatikan ini ada bentuk lingkaran ini kongruen, ini gelombang ini ada kongruen, ya. Jadi ada beberapa bangun yang sama dan sebangun, sama ukurannya, sebangun bentuknya sama. Oke, kita lanjut. Perhatikan ayah dulu nih, perhatikan ya. Itu ada gambar-gambar yang bangun datar yang sebangun. Di sini ada peta konsep yang Bapak ambil dari buku BSE ya, kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Ini ada perbedaannya apa? Antara kekongruenan dan kesebangunan. Perhatian sebelah kiri dulu. Syarat kekongruenan bangun datar. Yang sebelah kanan, syarat kesebangunan bangun datar.
Nanti akan kita bahas juga kekongruenan segitiga yang di kesebangunan segitiga. Nah ini nak ya, ada syarat kekongruenan. Syaratnya ini ada, tidak bisa diedit ini karena Bapak ambil dari buku yang BSE ya, karena ini dari hasil gambar. Syarat ke segitiga yang kongruen apa? Sisi. Maksudnya sisi ini sisi yang bersesuaian atau sisi yang serta itu sama. Sama apa? Sama panjang. Diingati nanti ini nanti kita akan bahas satu persatu ini. Jadi syarat dua segitiga yang kongruen, sisi. Maksudnya tadi apa nak? Sisi yang serta atau sisi yang bersesuaian sama panjang. Terus ada syarat yang kedua lagi. Sisi sudut sisi. Apa maksudnya sisi sudut sisi ini? Jika dua segitiga itu mempunyai dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar, maka kedua segitiga itu dikatakan kongruen. Jadi tidak sekedar Bapak tampilkan bagian ini, tapi Bapak jelaskan sedikit ya supaya nanti begitu kita masuk ke materi tidak kesulitan apa sih itu sisi sudut sisi. Yang berikutnya sudut sisi sudut. Nah, sudut sisi sudut. Ada dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang diapit sama panjang. Nah, yang dari turunan ini nak ya, dari turunan ini ada dibuat lagi syarat yang lain. Ini salah ini salah. Tapi tidak bisa diedit ini. Adalah sudut sisi. Dua sudut yang bersesuaian serta sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Maksudnya apa? Dari syarat yang ini bisa ditukar-tukar tempatnya. Bisa sudut sisi sudut, bisa sudut sisi, bisa sisi sudut. Kenapa? Karena dua sudut sudah sama besar, maka sudut ketiga pada segitiga itu pasti sama. Dan karena ada satu sisi yang sama panjang, maka dipastikan bahwa kedua segitiga itu adalah kongruen. Nah, kita ini kan baru mukadimahnya nak ya, baru pembukaannya. Coba kita apa sih perbedaannya dengan dua segitiga yang sebangun? Kalau dua segitiga sebangun, perhatikan nak di sini. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai, bukan sama, tapi senilai. Contohnya yang senilai itu seperti apa? 1/2, contohnya ya, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Senilai dengan 3/6. Itu senilai, bukan sama ya. Perbandingan senilai atau nilainya sama. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau di segitiga kongruen, sisinya sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar. Terus berikutnya nanti menghitung panjang, sisi dan besar sudut dari segitiga sebangun atau kongruen, itu yang berikutnya nanti. Ya, kita masuk ke materi kekongruenan bangun datar. Dan kita bahas di sini adalah bangun datar. Apa sih pengertiannya? Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Bahasa sehari-hari kalian adalah sama persis. Nah, jadi jika menemukan dua bangun datar yang sama persis, ukurannya sama, bentuknya sama, maka di dalam matematika disebut dua bangun yang kongruen. Di sana ya? Oke, tidak usah buru-buru kita. Apalagi suasana di luar hujan ya. Yang jelas kalau di dalam ruangan kan tidak hujan. Bapak mengingatkan kembali nak ya. Mengingatkan kembali
Untuk matematika yang masih tercecer tugasnya, ulangannya, wah luar biasa guru ini nak. Sampai sekarang masih menunggu sampai tanggal 10 Januari ya. Kalian dikasih kelonggaran untuk selalu mengerjakan. Lihat di Google Classroom, lihat di situ apa yang kalian belum mengerjakan. Linknya sudah dibuka semua sampai tanggal 10 Januari. Ingat, jangan mengerjakan di pas tanggal 10 Januari. Anda mengerjakan di tanggal 10 Januari, Anda terlambat. Ya, kenapa? Karena waktunya terbatas di tanggal 10. Ingat, sekarang masih ada waktu, banyak waktu untuk mengerjakan itu. Ya, kalau ada informasi dari wali kelas, perhatikan betul-betul. Baca betul-betul, menyimak betul-betul. Jangan langsung bertanya. Baru di-share sama wali kelasnya, terus kalian bertanya, ini Pak gimana ini ya? Baca dulu, menyimak dulu, belajar membaca. Oke, itu sekedar apa? Iklan deret ya, iklan baris dari Pak Sur. Dan guru yang lain juga mengharap menunggu hasil kerja kalian yang masih tercecer atau belum dikerjakan. Nah, ini nak ya. 2 bangun segi banyak. Segi banyak itu misalnya ada bangun segi 3, segi 4. Lebih dari itu disebut juga apa? Bangun segi banyak. Segi 5, segi 6 dan seterusnya. Dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut, yaitu apa itu syaratnya? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kata-kata bersesuaian ini bisa juga disebut sisi yang seletak. Ingat, sama panjang. Ya, sama panjang, bukan senilai. Oke. Berikutnya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi syarat ini harus dipenuhi nak ya. Kalau Pak, bagaimana kalau salah satu syarat itu tidak dipenuhi? Berarti gugurlah kedua bangun segi banyak itu dikatakan sebagai bangun yang kongruen. Jadi kedua syarat ini harus dipenuhi. Oke, ini bangun apa nih nak? Coba yang di kelas 8 bangun apa nih? Segi 4 apa nih? Bangun trapesium. Ya, trapesium itu ada bermacam-macam. Ada trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki, ada trapesium sebarang. Apa itu trapesium? 2 bangun datar yang memiliki tepat sepasang. Kata-kata tepat jangan dibuang ya. Memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Yang sejajar di sini adalah sisi AB dan sisi DC. Oke. Terus Pak Sur punya lagi bangun datar yang lain, yaitu trapesium dari hasil pencerminan. Kemarin sudah dibahas yaitu tentang refleksi. Nah, refleksi seperti ini. Apa syaratnya refleksi itu? Bangun ke cermin sama jaraknya dari bayangan ke cermin. Jadi di sini B ke cermin yang garis vertikal ini disebut cermin. B aksen adalah bayangan. Nah, misalnya kita ini ya, kita punya trapesium ABCD. Ada cermin yang vertikal ini, terus bayangannya seperti ini. Benda dan bayangan ini bagaimana nak? Kalau kalian misalnya bercermin pagi-pagi tadi, misalnya yang laki-laki, di bayangan di cermin itu gambarnya siapa? Tentu bayangan kalian kan, bukan bayangan dari Afgan kan. Begitu kalian bercermin, oh Afgan yang muncul. Tidak mungkin loh, tidak mungkin lah. Jadi kita bercermin, bayangan di cermin itu adalah gambar kita. Kita dengan bayangannya adalah sama persis ya. Kalau kita mundur, bayangannya ikut mundur. Nah, kalau kita noleh ke kanan, bayangan juga menoleh ya. Terus jadi 2 bangun ini disebut 2 bangun yang kongruen. Kenapa? Bentuk dan ukurannya sama. Oke, paham lah ya? Ya, kita pelan-pelan aja.
Oke, dua bangun yang kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang dan sudut-sudut yang seletak atau bersesuaian sama besar. Oke, perhatikan gambar ini tadi. Sisi-sisi yang bersesuaian. Kalian melihat gambar aja sudah pasti bisa. Yakin Bapak bisa. Ya. Sisi-sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut B, ya ini sudut B, sama dengan sudut siapa nak? Sama dengan sudut B, B aksen. Penulisan sudut bisa satu huruf, bisa tiga huruf. Nah, yang di titik B-nya ini, itu disebut titik sudut. Jadi, sudut B ini disebut juga sudut A, B, C. Sudut B aksen ini disebut juga apa? Sudut A aksen, B aksen, C aksen. Pak, boleh enggak penyebutan sudut ABC disebut CBA? Gimana? Bisa. Yang penting titik sudutnya ada di tengah. Oke. Kita lanjut. Ini sisi-sisi yang bersesuaian dan sama panjang. Ya, tentunya kalian sudah bisa menyebutkan dari tadi ini. Ya, ini penulisan aksen ini hanya sebagai apa? Sebagai pembeda atau untuk membedakan antara benda dan bayangan. Oke, nah. Cepatnya waktu berlalu ya. Oke, ini sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Perhatikan bahwa trapesium ABCD ini lambang kongruen lah ya. Ini lambangnya kongruen. Yang ini yang di atas ini seperti apa? Dua terbalik ini ya. Ini namanya sebangun. Yang ini sama dengan sama dan sebangun. Jadi kongruen itu sama dan sebangun. Lupa password. Oke, tentukan panjang dan besar unsur-unsur yang belum diketahui. Ayo perhatikan nak. Ya. Pemanasan, ya pemanasan. Ingat, segi empat apapun namanya segi empat itu, jumlah besar sudutnya berapa? Jumlah besar sudutnya 360 derajat. Kalau segitiga apapun namanya, maka jumlah besar sudutnya 180 derajat. Oke. Tentukan panjang dan besar unsur-unsur yang belum diketahui. Besar sudutnya berapa? Ya, silakan. Sisi-sisi yang bersesuaian. BC sama dengan EH. Dan gambarnya jangan karena BC di bawah terus sama dengan FG, enggak ya. Yang sama ini ya. BC berarti dengan EH. Oke. AD sama dengan FG. Ya, ini sisi-sisi yang bersesuaian. Cepat betul waktunya Pak Lahuri ya. 45 menit. Sudut-sudut yang sama besar nak. A sama dengan sudut F. Berarti sama dengan berapa? Sudut A sama dengan sudut F sama dengan 60 derajat. Dari mana? Karena diketahui sudut F-nya. Ya. Sudut C sama dengan sudut H. Sudut B sama dengan sudut E. Sama dengan berapa? Sama dengan 180. Nah, ini ikuti nak ya. Gitu. AD sama dengan FG sama dengan 9 cm.
Ya, diperhatikan dulu itu sebentar. Sebelum Pak Sur lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan Nak ya. Silakan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya, di chatting ya. Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan tentang kekongruenan dua segitiga. Seperti yang Pak Su jelaskan tadi di depan, syarat dua segitiga yang kongruen adalah sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Berikutnya yang kedua, yang B, sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak sama panjang. Dua syarat ini harus dipenuhi. Tulislah sudut-sudut dan sisi-sisi yang seletak pada bangun dua segitiga berikut. Ini Nak ya, ada AB, ada garis miring 2 ini, ED. Garis miring 2 ini disebut apa Nak? Nanti kalau kalian jumpai AB, terus ada lambang begini, ED, itu artinya garis AB atau sisi AB sejajar. Jadi AB ini ya sejajar dengan ED ya. Jadi dua garis ini sejajar. Apa artinya sejajar? Jika garis AB ini kita teruskan ke bawah, DE diteruskan sampai ke bawah, sampai kapanpun kedua garis ini atau kedua sisi ini tidak akan pernah bertemu. Artinya tidak pernah berpotongan. Ya, silakan Nak ya. Terus kalian simpulkan. Ingat tadi, sudut-sudut dan sisi-sisi yang seletak. Perhatikan. Sesuaikan dengan jawaban kamu. AB sama dengan DE. Pak, kok diketahui sama dari mana? Ini ada tandanya ya. Ada tanda strip 2 ini, itu tandanya sama. Karena ada tanda, dikasih tanda yang sama. BC sama dengan CD, bisa juga DC. AC sama dengan CE, bisa juga disebut EC. Sudut BAC sama dengan BAC sama dengan DEC. Sudut BAC ini, sudut ini sama dengan sudut ini. Kenapa Nak? Masih ingat di kelas berapa ya? Kelas 8 ya kalian belajar ya. Kenapa sudut A ini sama dengan sudut E? Kok bisa dikatakan sama, kenapa? Karena dalam berseberangan, dua sudut dalam berseberangan sama besar. Ya, sudut dalam berseberangan. Berikutnya, ABC sama dengan EDC. Sama dengan tadi, alasannya kenapa? Sudut dalam berseberangan. Berikutnya, sudut ACB sama dengan sudut ECD. Sudut bertolak belakang. Bisa yang ketiga ini bisa kita kalian kasih alasan yang lain. Ini sudut bertolak belakang. Dua sudut bertolak belakang ya. Besarnya sama. Bisa juga kita buat alasan yang lain. Kalau dalam segitiga dua sudut diketahui sama besar, maka sudut ketiga pasti sama. Terus apa kesimpulan kalian?
kesimpulan kalian untuk gambar ini. Misalnya tidak ditanyakan unsur-unsurnya ini, besar unsur-unsurnya. Misalnya tidak ditanyakan, tapi tanyakan dua segitiga ini kongruen, kenapa? Kenapa, yuk? Kenapa kok kongruen? Karena memenuhi syarat tadi. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian seletak sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga kelewatan. Segitiga EDC. Perhatikan baik-baik nak ya. Tidak apa-apa kita pelan-pelan belajarnya. Yang penting kita belajar betul-betul menguasai materi yang disampaikan. Oh ya nak ya, kalian tentunya tidak cukup belajar melalui daring ini, sangat-sangat minim. Ya, kalau kita sekedar mengharap dari daring ini. Bagaimana caranya? Belajarlah melalui buku yang kalian sudah pinjam, atau buku kalian misalnya memiliki buku pendamping yang kalau kalian menginginkan buku pendamping atau buku pegangan yang lain, Pak Sur sarankan menggunakan yang buku Erlangga itu sudah bagus itu nak ya. Pinjam aja enggak apa-apa, pinjam ke teman-temannya, ke kakak kelasnya yang sudah lulus. Oke nak ya. Buku yang lain juga boleh, melalui YouTube juga boleh. Ya, silakan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan dari daring yang sangat cepat waktunya ini ya. Waktunya terlalu pendek. Oke nak, berikutnya. Sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, tadi ada sifatnya apa? Tiga sisi diketahui, atau sisi-sisi yang Pak Sur katakan tadi, yaitu sisi-sisi yang seletak atau yang bersesuaian sama panjang. Ada segitiga ABC, terus ada segitiga DEF. Itu dari hasil apa? Ini digeser. Nah, bayangannya kita ganti dengan segitiga DEC. Hanya namanya saja ini yang kita ganti. Ini dua bangun segitiga yang kongruen. AB sama dengan DE. AC sama dengan DF. BC sama dengan EF. Jadi disebut sisi. Jadi dua segitiga ini dikatakan kongruen karena sisi-sisi yang serta sama panjang. Ya, perhatikan gambarnya. Baik-baik betul dulu. Ya, baik-baik diperhatikan gambarnya. Jadi kalau ketiga sisinya diketahui sisi-sisi yang seletak sama panjang disebut kongruen. Nah, ini tuh sifat yang pertama ya. Sisi-sisi yang seletak sama panjang. Berikutnya, dua sisi dan satu sudut apit. Nah, dua segitiga dikatakan kongruen jika sisi sudut sisi ya BA sama dengan ED. Sudut A sama dengan sudut D. Sisi AC sama dengan sisi BF. Sisi sudut sisi. Dua sisi sama panjang. Dua sisi ini dengan ini sama. AB sama dengan DE. Dan satu sudut yang diapit sama besar, maka kedua segitiga ini kongruen. Ingatin ya. Yang pertama tadi apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sisi sudut sisi.
sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit sama besar. Oke, itu sifat yang kedua. Oke, inilah ya. Nah, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga. Sifat ketiga ini yang asalnya dari dua sudut dan satu sisi. Sudut, sisi, sudut. Di gambar ini, Pak Sur tampilkan hanya yang ini. Ya, tergantung nanti gambarnya. Kalau sudut, sisi, sudut. Ada dua sisi sama panjang. Sisi AB sama panjang DE. Dari mana tahunya Pak Sur? Ini tandanya sama. Sudut A sama dengan sudut D. Dari mana tahunya? Ada tandanya hitam ini. Sisi AC sama dengan sisi DF. Dari mana tahunya? Ada tandanya. Nah, jadi sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Nah, nanti ada kemungkinan yang lain. Ada sudut, sudut, sisi. Bisa juga kita melihatnya beda. Sisi, sudut, sudut. Tergantung apa, nak? Tergantung gambarnya nanti, ya. Jadi kalau sudut, sisi, sudut, dua sudut sama besar, sudut ketiga pasti sama. Kalau ketiga sudutnya sudah sama, maka segitiga itu pasti sebangun. Karena satu sisi sama panjang, ini, satu sisi sama panjang, satu sisi sama panjang, maka nanti, apa? Kalau sisi sama panjang, dua segitiga itu kongruen. Ini ini ya, sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Ya, ini bisa memenuhi semuanya nih. Sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Ya. Tapi karena ini memenuhi juga syarat yang lain, sisi, sudut, sisi. Ya, ini karena diketahui bisa juga. Ya, nanti tergantung gambarnya, nak. Ya, ini sama. Ya. Jadi yang ini boleh sudut, sisi, sudut, boleh sudut, sudut, sisi, boleh apa? Sisi, sudut, sudut. Tergantung gambarnya. Tetapi untuk yang ini tadi, mana? Nah, yang ini tidak boleh. Tidak boleh sudutnya kalau misalnya sudut, sisi-sisi tidak boleh. Atau sisi-sisi sudut tidak boleh. Kalau sudut yang satu, yang sama, harusnya akan dikatakan kongruen jika sisi, sudut, sisi. Ya, sudutnya harus yang diapit. Beda kalau dengan ini. Kalau dua sudut sama dan satu sisi sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen. Ya. Ada contoh soal, perhatikan ini. PQRS adalah jajar genjang dengan RU dan PT tegak lurus. RU dan PT, RU. PT tegak lurus dengan QS. Buktikan segitiga SRU kongruen dengan QPT, segitiga QPT. Lihat yang syarat-syarat tadi. Ya. Ini. Pak Muhib mana, Pak? Sudah selesai. Oke. Biar jangan diganggu. Oke, nah ya. Ini. Ya. Kemungkinan jawaban kalian seperti ini. Ada kemungkinan yang lain. Ya.
Kalian kelihatannya kesulitan dengan begini ya. Nah, ini harus kita terbiasa dengan bahwa jumlah besar sudut segitiga itu 180 derajat. Tapi Pak Sur akan ajarkan cara cepatnya begini. Sudut ini tadi PTQ sama dengan sudut RUS. Kenapa? 90 derajat. Tahu dari mana? Ini tegak lurus. Terus berikutnya, sudut PQT sama dengan sudut RSU. Kenapa sama ini? Ada dikatakan tadi, dalam berseberangan. Dua sudut sudah sama. Sudut Q sama dengan sudut S, yang ini. PQT sama dengan RSU. Sudut PTQ sama dengan sudut RUS. Dan satu sisi sama panjang, ingat sifat dari gejer genjang, PQ sama dengan RS. Berarti syarat yang sifat yang mana itu? Sudut sisi. Jadi sudut sisi. Atau kalian melihat dari sini boleh. Sisi, sudut, ke atas. Ya. Sisi, sudut. Sisi, sudut. Oke, karena waktunya dibatasi dan Pak Lahuri sudah tidak sabar menunggu untuk berikutnya pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya ada manfaatnya ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya dan semoga apa yang Pak Sur sampaikan yang sedikit ini bisa kalian pahami, bisa kalian bisa dipraktekkan nanti pada saat kita masuk ke soal-soal ulangan atau soal-soal tugas. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat.